Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh sukacita kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali memuji dan menyembah Tuhan. Maka itu saat ini kita persiapkan hati kita, meskipun secara ibadah online tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Maka itu kita mari bersama-sama umat Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan siapkan hati kita. Sebelum kita memulai ibadah kini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Putramu Yesus. Sungguh sukacita pada pagi hari ini kami boleh bersekutu memuji Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan, kami rindu hadirat Tuhan melawati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan juga ibadah kami, bahkan setiap hamba Tuhan yang terlibat dalam ibadah online ini. Engkau yang pakai kami semua untuk menjadi alat Tuhan di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang boleh kita alami dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh datang dan memuji. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Kehidupanku, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Makasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih dalam suasana menyembah Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita lebih sungguh fokus kepada Tuhan, bahkan kita lebih dalam lagi kita mau menyembah kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Katakan, sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi
tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, Dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Katakan Selamanya. haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini kami dengarkan memberi kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, dan urapi juga kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema kita pada hari ini adalah jangan cari alasan. Jangan cari alasan. Kalau berbicara tentang cari alasan, saudara, maksudnya adalah orang yang mencari sesuatu untuk dia tidak melakukan pekerjaan tersebut, ya, sehingga dia tidak melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Orang mencari alasan itu rata-rata adalah karena enggan melakukan tugas yang dipercayakan. Dan yang kedua karena tidak bertanggung jawab. Yang ketiga karena menghindari pekerjaan tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara adalah orang yang suka mencari alasan, ya, untuk tidak melakukan suatu tugas yang dipercayakan kepada saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca berkata, agar kita memperhatikan hidup kita dengan seksama, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kenapa dikatakan memperhatikan hidup kita jangan seperti orang bebal? Karena orang bebal inilah yang sering mencari alasan, saudara. Orang bebal adalah orang yang
tidak mau berubah meskipun dia tahu bahwa berubah itu adalah baik. Orang bebal adalah orang yang tidak melakukan sesuatu atau membangkang meskipun dia tahu bahwa itu harus dilakukan semestinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang dalam hal apa suka mencari alasan, saudara? Tema kita ini berkata jangan cari alasan. Dalam hal apa orang suka mencari alasan? Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah untuk bertekun berdoa syafaat. Banyak sekali alasan orang untuk tidak berdoa syafaat karena dia malas. Alasannya sibuk, alasannya tidak sempat, alasannya tidak pintar berdoa, dan seterusnya. Padahal sebenarnya karena dia tidak mau bertekun berdoa syafaat. Tapi dia mencari alasan, saudara. Nah, orang yang seperti ini, saudaraku, adalah orang yang bodoh atau orang yang bebal, saudara. Dia tahu berdoa itu adalah kewajibannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tahu berdoa syafaat itu adalah tugas saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena berdoa syafaat itu adalah menjalin hubungan yang erat dengan Allah kita. Curhat kepada Allah kita, berbicara kepada Allah kita, berkomunikasi kepada Allah kita, saudara. Jadi berdoa syafaat itu adalah kewajiban saudara dan saya. Tapi banyak sekali orang mencari alasan untuk tidak berdoa syafaat dengan alasan tadi tidak sempat, dengan alasan tadi sibuk, dengan alasan tidak pintar berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal Tuhan dapat memampukan saudara dan saya untuk belajar berdoa syafaat. Karena berdoa syafaat itu adalah berbicara kepada Allah. Apa yang ada di hati kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, itulah yang kita sampaikan. Ibarat kita berbicara dengan Bapa kita. Pada saat kita ada kesulitan, kita cerita kepada Bapa kita, kepada Mama kita. Pak, saya kesulitan ini, saya ada masalah ini. Bagaimana menurut Papa? Tolong saya, berikan saya petunjuk. Itu seperti kita berbicara dengan orang tua kita. Nah, karena itu saudaraku, mencari alasan untuk tidak berdoa syafaat itu tidak benar. Itu tidak benar, saudara. Karena kalau kita tidak berdoa syafaat dengan Tuhan, saudara, kepada Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan bisa akrab, saudara? Dan bagaimana kita menumpahkan isi hati kita kepada Tuhan? Dan bagaimana Tuhan tahu segala pergumulan kita, dan bagaimana Tuhan akan menjawab setiap kesulitan masalah yang kita hadapi kalau kita tidak mau berdoa syafaat kepadanya. Orang yang tidak mau berdoa syafaat itu adalah orang yang sombong, merasa dia mampu tanpa Tuhan, merasa dia hebat tanpa Tuhan. Karena itu saudaraku, jangan mencari alasan untuk tidak berdoa syafaat, saudara. Karena itu adalah kewajiban kita. Dikatakan di sini, perhatikanlah hidupmu dengan seksama, janganlah seperti orang bebal. Maksudnya adalah berubah, saudara. Berubah untuk menjadi orang yang tekun berdoa syafaat. Dan yang kedua, saudaraku, orang suka mencari alasan untuk tidak bertekun merenungkan firman Tuhan. Saya tidak tahu apakah seluruh jemaat setiap hari merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh, atau suka juga mencari alasan. Saya tidak sempat bersaat teduh, dan saya tidak tahu bagaimana cara bersaat teduh. Saya belum pernah diajari, saya tidak punya buku saat teduh, saya tidak mengerti pada saat membaca Alkitab. Itu adalah alasan yang dicari-cari, saudara. Karena saat ini, saudaraku, yang penting kita punya hati, siapkan waktu bersaat teduh di hadapan Tuhan. Fasilitasnya ada. Di internet kita, saudaraku, renungan-renungan penuh.
Dan di WA grup kita juga setiap hari saya kirimkan renungan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara berkata, saya tidak perlu merenungkan firman Tuhan, saya tidak sempat, itu adalah alasan yang saudara cari-cari sendiri. Karena waktu Tuhan berikan bagi kita 24 jam. Waktu itu bisa dapat kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita bisa bersaat teduh di pagi hari, jam 5 pagi kita bangun, berlutut di kaki Tuhan, berdoa syafaat merenungkan firman-Nya. Tidak ada alasan, tidak ada kesempatan. Semua kita punya waktu yang sama. Saudara diberikan waktu 24 jam, saya juga 24 jam. Tidak ada alasan. Kalau pada pagi hari memang terburu-buru, bisa kita lakukan itu pada malam hari. Habis makan malam, kita ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi tidak ada alasan tidak sempat, tidak mengerti, dan seterusnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang suka mencari alasan untuk tidak merenungkan firman Tuhan, akibatnya apa saudaraku? Dia tidak bertumbuh secara rohani, dia tidak dewasa, dia tidak melakukan firman Tuhan karena alasannya saya nggak tahu itu ayat-ayat. Tertulis di mana saya nggak pernah baca, alasannya begitu. Ada juga orang Kristen saudaraku dikatakan seperti ini, kenapa harus mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan? Bukankah dalam perjanjian baru semuanya sudah digenapi Tuhan Yesus? Perpuluhan itu tertulis di dalam perjanjian lama. Mencari alasan untuk tidak taat mengembalikan perpuluhannya kepada Tuhan. Padahal jelas-jelas dibaca dan ini sering juga dibacakan hamba Tuhan dalam Maliaki pasal 3 ayat 6 sampai 11. Bahwa dikatakan bawalah perpuluhan itu ke rumah Tuhan. Tapi seorang suka mencari alasan untuk tidak mengembalikan perpuluhan. Tidak tahu ayatnya, merasa tidak wajib, atau juga saudaraku Tuhan tidak tahu. Atau alasan yang paling simpel, masa pandemi ini keuangan saya sangat menurun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah tipe-tipe orang yang suka mencari alasan saudaraku. Padahal Tuhan tidak menuntut saudaraku melebihi daripada kemampuan kita. Kalau saat ini memang penghasilan kita 500 ribu, ya 50 ribu perpuluhannya. Tuhan gak tuntut 500 ribu. Yang ada itu adalah 10% dari 500 ribu. Kalau penghasilanmu menurun. Kalau penghasilanmu menurun sampai 300 ribu, yang harus saudara berikan kepada Tuhan, kembalikan kepada Tuhan hanya 30 ribu. Nggak ada dikatakan kasih semuanya 300 ribu. Jadi kalau orang tidak mengembalikan perpuluhannya kepada Tuhan, itu hanya mencari alasan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan kita harus berubah saudara. Jadilah seperti orang arif, jangan seperti orang bebal. Dikatakan ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita tahun ini adalah kehendak Tuhan kepada umatnya. Kehendak Tuhan kepada saudara dan saya adalah menjadi pelaku firman-Nya tanpa cari alasan saudara. Karena itu mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan menjadi orang bodoh, jangan menjadi orang bebal, tetapi jadilah orang yang arif. Karena itulah yang Tuhan kehendaki sehingga kita semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga saudaraku, orang suka mencari alasan untuk melayani Tuhan dan memberi yang terbaik pada Tuhan. Orang suka mencari alasan, saya tidak pintar melayani, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak ada kesempatan. Begitu banyak alasannya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Padahal Tuhan berkata, saudaraku, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih.
Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, karena itu layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu kehendak Tuhan dari saudara dan saya, melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Tuhan memberikan kita talenta, Tuhan memberikan kita potensi, Tuhan memberikan kita karunia, Tuhan memberikan kita harta benda, kita layani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Jangan mencari alasan, saudaraku, untuk tidak melayani Tuhan. Dan yang berikutnya, saudaraku, orang suka mencari alasan yang keempat, untuk berubah lebih baik. Untuk berubah lebih baik. Dikatakan dalam Roma pasal 12, saudaraku, Roma pasal 12 ayat 2, dikatakan demikian. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk berubah. Berubah dari hal yang buruk menjadi lebih baik. Dari hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, berubah menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dari saudara dan saya. Tapi sering orang mencari alasan untuk tidak mau berubah. Alasannya memang saya dari sononya sudah begini. Emang saya gayanya begini. Wih, banyak sekali alasan. Padahal apa sih yang tidak bisa diubah oleh Tuhan, saudara? Seorang Paulus yang adalah pembunuh dapat diubah oleh Tuhan menjadi rasul, saudara. Apalagi saudara dan saya. Apa sih yang tidak bisa diubah oleh Tuhan? Yang penting kita bersedia, hati kita terbuka untuk dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kita semakin berubah lebih baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi diri kita, saudara. Dalam hal apa kita sering mencari alasan untuk tidak berubah, untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Saudara tahu, akibatnya kalau kita suka mencari alasan, saudaraku, akibatnya adalah yang pertama, saudaraku, kita tidak cepat berubah atau bertumbuh lebih baik. Ada situasi stagnan dalam hidup kita, saudara. Kalau kita suka mencari alasan, perubahan itu tidak nyata dalam diri kita. Karena kita suka membela diri, suka mencari alasan, saya tidak ini, saudaraku. Sehingga perubahan itu tidak nyata dalam diri kita. Dan yang berikutnya, saudaraku, kalau kita suka mencari alasan, saudaraku, kita tidak berkembang. Tidak meningkat kapasitas kita. Padahal kalau kita bersedia dibentuk oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, pasti terjadi peningkatan dalam hidup kita. Kita semua ingat waktu kita baru percaya, kita belum tahu apa-apa. Tapi karena kita bersedia dipakai oleh Tuhan, akhirnya kita bisa mampu melakukan ini, banyak hal. Meningkat terjadi dalam hidup kita karena kita bersedia dipakai oleh Tuhan. Dan yang berikutnya, saudaraku, tidak cepat bertumbuh kualitasnya dan keahliannya. Tidak cepat bertumbuh. Jadi tidak meningkat, saudaraku, keahliannya. Ya gitu terus 20 tahun yang lalu. Sampai sekarang gitu-gitu aja. Enggak ada peningkatan. Karena itu tadi suka mencari alasan, saudara. Kalau ditanya kamu udah baca Alkitab berapa kali? Oh belum pernah, enggak sempat. Kebanyakan itu ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Nah alasan lagi kan, saudara. Mencari alasan membuat kita tidak meningkat kualitas kita, tidak meningkat keahlian kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hati-hati kalau yang suka mencari alasan. Dan yang berikutnya, saudaraku, ekonomi kita dan karir kita juga tidak meningkat. Ya kan? Jadi taunya dulu itu hanya jahit,
ya udah seumur hidup hanya tahun jahit. Taunya zaman dulu itu bisa nyapu dan ngepel, ya udah sampai kiamat pun hanya itu taunya. Bagaimana mau meningkat saudara? Harusnya seseorang kan meningkat. Ya toh, dari pintar yang ini akhirnya meningkat jadi pintar ini, pintar yang lain. Tadinya nggak berani untuk usaha, untuk bisnis, akhirnya berani. Karena dia belajar dan belajar. Akhirnya ekonominya meningkat, karirnya juga meningkat saudara. Nah itu harusnya yang terjadi. Dan kalau seseorang itu suka mencari-cari alasan, itu tidak akan terjadi peningkatan saudaraku. Dan yang berikutnya saudaraku, yaitu potensi dan talenta yang ada padanya juga tidak berkembang saudara. Dulu satu talenta udah segitu aja. Tidak meningkat saudara. Kita bersyukur kalau teman kita lihat dia multi talenta. Dia bisa banyak melakukan sesuatu, sementara kita hanya 1 dan 2. Kita mau juga dong meningkat, bukan iri saudara. Tapi memang Tuhan menghendaki kita menumbuh kembangkan talenta kita. Seperti yang dikatakan dalam Matius, orang yang dikasih 2 talenta akhirnya berkembang menjadi 4 talenta. Yang 5 talenta berkembang menjadi 10 talenta. Memang itu yang Tuhan kehendaki dari diri kita. Bukan sejak lahir kita pintarnya hanya A, udah selama hidup sampai mati pintarnya hanya A. Bukan saudara. Tuhan menghendaki saudara dan saya semakin meningkat, semakin pintar, semakin cerdas, semakin besar kapasitasnya, semakin mampu melakukan banyak hal. Itulah yang Tuhan kehendaki dari diri kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan suka mencari alasan. Kalau itu adalah kebiasaan burukmu selama ini, tinggalkan hal itu. Berubah di hadapan Tuhan. Tuhan, saya enggak mau lagi mencari-cari alasan. Saya mau Tuhan belajar dan belajar. Saya mau sediakan waktu saya berdoa syafaat. Saya mau sediakan waktu saya merenungkan firman-Mu. Saya mau sediakan waktu saya melayani Tuhan. Saya mau berubah di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan membimbing saudara dan saya. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mencari alasan atau menghindari pekerjaan atau tugas yang Tuhan percayakan bagi kita. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan memampukanmu semakin meningkat. Karena dikatakan kita bisa akan menjadi kepala, bukan selamanya ekor. Semakin meningkat, bukan menurun. Itulah janji Tuhan bagi saudara dan saya. Kiranya kita semuanya tidak ada yang suka mencari alasan, tetapi menjadi anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, agar kami Tuhan dalam kehidupan ini, dalam pembentukan diri kami tidak suka mencari alasan. Karena Tuhan dapat membentuk kami, mengubah kami semakin indah di hadapan-Mu. Mengubah kami menjadi orang yang taat, menjadi orang yang setia, menjadi orang yang melakukan kehendak-Mu. Kami tidak mau disebut seperti orang yang bodoh atau seperti orang bebal. Tetapi kami mau berubah dan berubah di hadapan Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Gereja Kristus Ramahan Indonesia Jemaat Shalom, Minggu 1 Agustus 2021. 1. Kami mengucapkan selamat datang dan berbakti kepada seluruh jemaat, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama kali berbakti bersama kami. Kedua, kebaktian hari ini secara virtual dilayani oleh Ibu Pendeta Rohani Sergar MPDK. Kami atas nama jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, akan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan kepada Tuhan. Perpuluhan dapat ditransfer atau dibawa ke gereja. Jemaat diharapkan mendoakannya dan menyiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. 4. Diberitahukan kepada jemaat bahwa minggu depan, tanggal 8 Agustus 2021, akan diadakan persembahan khusus untuk misi. Seluruh jemaat diharapkan mempersiapkan diri dan ambil bagian. Tuhan Yesus memberkati. 5. Diberitahukan kepada jemaat bahwa kita sedang membangun pastori. Dana yang dibutuhkan tahap pertama sekitar 140 juta. Kita perlu pertolongan dengan uang atau material. Wujud pertolongannya dapat diserahkan ke panitia atau ditransfer ke nomor rekening yang tertera dalam warta atas nama GKR Shalom Taman Cibodas. Atas kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 6. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pembangunan pastori sudah dilanjutkan kembali. Sebab itu kita bertolong-tolongan baik dalam doa maupun dana. Tuhan Yesus memberkati. 7. KPM melayani dan mengembangkan pos PI. Sebab itu KPM mendukung dan membayar angsuran tempat ibadah pos PI di Pontianak. Jemaat diharapkan ambil bagian baik melalui doa dan persembahan serta membeli beras KPM. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih untuk kerjasamanya. 8. Diingatkan kepada kita semua bila masuk dan berada di lokasi gereja, bahkan keluar rumah, agar memakai masker. Kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. 9. Diberitahukan kepada jemaat bahwa bagi yang belum mengembalikan perpuluhannya dan menyerahkan persembahannya dapat ditransfer melalui bank atau diantar ke gereja, dititip kepada Nibi, Andreas, dan Tuti. Perpuluhan dan persembahannya dapat transfer melalui Bank BRI dengan nomor yang tertera dalam warta atas nama Gereja GKR Shalom Taman Cibodas atau BCA atas nama Pendeta Sajamuddin Ahmad Gumi MA. Tanda transfernya dikirim kepada Pendeta Yunus dan Andreas agar dapat dimasukkan dalam warta. Atas kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 10. Persembahan Minggu tanggal 17 Juli 2021 dapat dibaca dalam warta. 11. Untuk anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, Andre Theo 1 Agustus, Mikael 4 Agustus, Bapak Adeli Muruhawa 5 Agustus, Ibu Wenike Hia 5 Agustus, Asni Agustina 7 Agustus. Gembala sidang, majelis, dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Atas perhatian jemaat diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di penghujung ibadah ini kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Karena kami menyadari Tuhan, hanya Engkaulah sumber berkat, sumber pertolongan dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan Yesus, kami tidak mampu menjalani hidup ini tanpa pertolongan-Mu. Karena itu kami hanya mengandalkan Tuhan, berharap kepadamu dan berserah kepadamu. Karena Engkau adalah pemilik hidup kami, Engkaulah penolong kami, dan Engkaulah sumber berkat dalam hidup kami. Kami bersyukur kami dapat beribadah kepada Tuhan, kami dapat menyembah Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menyadarkan kami agar kami Tuhan tidak mencari alasan melakukan kehendak-Mu, agar kami menjadi orang yang taat melakukan kehendak-Mu,
melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Bapa di sorga, saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau angkat sakit penyakit dari saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini. Bagi saudara kami yang baru kehilangan keluarganya, yang berduka, Tuhan juga memberikan penghiburan dan pengharapan. Sehingga mereka boleh memandang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau melihat masa pandemi ini Tuhan, perekonomian sangat menurun. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan berkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Sehingga jemaat-Mu melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Curahkan berkat-Mu atas seluruh jemaat Tuhan. Curahkan kebaikan-Mu atas seluruh keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Berkati hidup kami ya Tuhan. Berikan juga kami kesehatan, jauhkan Tuhan virus-virus corona, virus delta dari hidup kami. Agar kami terus aman dalam tangan Tuhan. Berikan kami Tuhan perlindungan, sertai kami siang dan malam. Jaga hidup kami, agar kami tetap sehat dan kuat dalam tangan perlindungan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pembangunan pastori, Tuhan tolong. Saat ini Tuhan sangat kesulitan untuk dana, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buka tingkap-tingkap berkat-Mu, agar kebutuhan dana pembangunan pastori ini boleh tercukupkan ya Tuhan. Berkati Tuhan tukang dan berkati para panitia agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk dana operasional gereja Tuhan di tempat ini Tuhan berkati. Pakai kami semua jemaat Tuhan ambil bagian, baik Tuhan mengembalikan perpuluhan kami dan juga memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Karena kami yakin Tuhan akan mencukupi biaya dan kebutuhan gereja Tuhan di tempat ini. Engkau tidak akan mempermalukan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan buka tingkap-tingkap berkat-Mu. Walaupun dalam ibadah online seperti ini, berkat Tuhan terus tercurah atas gereja Tuhan. Sehingga biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan operasional gereja Tuhan ini sungguh-sungguh tercukupi hari lepas hari. Kami percaya Tuhan Yesus adalah sumber berkat dalam hidup kami. Engkaulah penolong hidup kami. Engkaulah yang terbaik. Engkaulah sumber kebutuhan dan sumber berkat dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami juga bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Andre Theo dan juga Mikael, Agus dan juga Tuhan Adieli Muruhawa dan juga Ibu Yonike Hia dan juga Asni Agustina. Kami serahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka melihat, merasakan dan menikmati kasih karunia Tuhan. Curahkan kebaikan-Mu atas saudara-saudara kami yang berulang tahun ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Berkati setiap Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau pada saat ini. Pakai lebih heran lagi, pakai lebih luas lagi di masa-masa yang akan datang. Segala puji syukur kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Yang terus menerus Tuhan memberkati kami. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan virus corona dan virus delta dari negeri kami. Biarlah Tuhan yang menghalau, Tuhan membersihkan negeri kami ini dari segala virus-virus. Sehingga kami Tuhan Yesus terhindar dari virus-virus yang ada. Dan kami juga dapat bebas beraktivitas dan bebas juga beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih Allah kami menyerahkan bangsa dan negara kami berdoa untuk presiden. Tuhan tolong mampukan melakukan tugasnya, berkati juga wakil presiden, berkati para menteri dan semua Tuhan yang bertugas di negeri kami ini Tuhan berkati. Tuhan mampukan melakukan tugasnya dengan baik sehingga dapat mengayomi seluruh rakyat dan dapat juga Tuhan untuk terus menerus Tuhan menghalau dan juga mencegah penyebaran virus corona di negeri kami ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.